Speakonomics, sebuah podcast dari Divisi Kajian Kanopi FEB UI yang menemani Anda mengulas isu-isu ekonomi dengan narasumber yang mumpuni dalam bidangnya. Saya Imam Prabowo. dan saya Aiko Putri. So let us theorize the game. Halo economic enthusiast, welcome to Speakonomics episode 7. Akhirnya nih, kita ketemu lagi di series Speakonomics di tahun 2023. Sudah lama ya nggak ketemu sejak episode terakhir. Wah, iya banget, Bo. Kita udah kurang lebih setengah tahun gak menemani teman-teman economic enthusiast di rumah dengan membahas berbagai topik ekonomi yang tentunya relevan dan insightful bersama pembicara yang keren-keren. Ready for comeback gak nih, Bo? Super ready sih kok. Lihat nih, aja nih sekarang. Kita balik dengan topik yang nggak kalah menarik bersama dengan ekonom hebat yang akan ikut berdiskusi dengan kita hari ini. Setuju banget. Tamu kita pada hari ini adalah seorang tokoh di bidang ekonomi dan in my opinion ya, yang membuat tamu kita hari ini spesial adalah karena beliau telah bekerja selama hampir 10 tahun di salah satu institusi moneter utama di Indonesia, yaitu Bank Indonesia, khususnya di Departemen Pengembangan Pasar Keuangan nih, dan mendapatkan gelar Master of Public Administration juga di Columbia University dengan GPA hampir sempurna. Gokil, boleh nih kok langsung dikenalin ke teman-teman economic enthusiast speaker kita pada hari ini. Langsung aja kita sambut Bapak Ibrahim Nugroho. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak Aiko, Mas Bo, apa kabar? Baik Pak. Nah, Pak Ibrahim pastinya sibuk banget nih ya dengan beberapa bulan kebelakangan tren keuangan di Indonesia dan di global yang semakin multipolar dengan perkembangan dan perubahan yang ada. Jadi kita mau berterima kasih kepada Pak Ibrahim juga udah menyempatkan waktu untuk hadir sebagai narasumber di Speakonomics kali ini. Mungkin sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, kami ingin mengulas sedikit mengenai tren di dunia moneter yang terjadi di Indonesia dan juga dunia, di mana memang seperti yang sudah umum kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir semenjak pandemi, perekonomian Indonesia maupun dunia terus dihadapi dengan berbagai tantangan atau biasa kita sebut sebagai polycrisis, yang juga meningkatkan risiko perekonomian global. Risiko perekonomian global terkait dengan masalah geopolitik yang mengubah lanskap perekonomian global dari unipolarity menjadi multipolarity. Di mana jika sebelumnya Amerika Serikat ini menjadi penguasa tunggal dengan dolar sebagai reserve currency dan juga mata uang utama dalam perdagangan dunia, sekarang negara-negara seperti salah satunya China mulai mengurangi dominasi perekonomian Amerika Serikat secara global, termasuk juga dalam penggunaan mata uang dolarnya. Betul sekali, ASEAN juga sedang mengarah ke hal yang sama. Fenomena ini bisa disebut dengan fenomena dedolarisasi atau diversifikasi tentunya. Bank Indonesia juga mulai menggagas diversifikasi penggunaan mata uang. Nah, menurut Pak Ibrahim, bagaimana sih situasi yang sedang terjadi ini? Seperti yang udah disampaikan Mbak Aiko dan Mas Bo tadi, saya setuju banget. Jadi memang sebetulnya kita ada dua kejadian besar ya yang sebetulnya baru-baru ini menimbulkan volatilitas yang sangat besar baik di perekonomian dan juga di pasar keuangan. Yang pertama adalah COVID dan yang kedua adalah perang ya, geopolitik ya, Rusia dan Ukraine. Oke. Menurut saya tadi mendengar tadi Mas Bo mengatakan istilah dedolarisasi ya. Mungkin kalau saya lebih cocok dengan istilah diversifikasi karena mau tidak mau memang dolar masih menjadi mata uang baik reserve maupun trade yang utama di dunia seperti itu. Kalau misalnya tadi disinggung terkait dengan tren diversifikasi, saya setuju. Memang karena belakangan ini nilai tukar dolar terhadap berbagai mata uang lainnya di seluruh dunia itu terus-menerus mengalami penguatan, tidak jarang negara-negara berkembang itu terkena imbasnya dari volatilitas tersebut. Oleh karena itu, antar negara berkembang itu mulai berjamuran kerjasama untuk menggunakan mata uang lokal sebagai alat untuk diversifikasi cadangan devisa maupun dalam perdagangan. Jadi kalau menurut saya momentum dari volatilitas yang ada di belakangan ini merupakan momentum yang tepat bagi kita, negara berkembang dan juga ASEAN dan juga diperluas nanti negara-negara Asia lainnya untuk menggunakan mata uang lokal dalam diversifikasi cadangan devisanya dan juga diversifikasi mata uang dalam perdagangan bilateralnya, seperti itu.
Baik, setuju sekali Pak. Jadi memang risiko fragmentasi geopolitik ini membuat dedolarisasi semakin terakselerasi atau tadi diversifikasi ya Pak. Jadi sejumlah negara memang memilih untuk mulai meninggalkan dolar dalam transaksi bilateral. Misalnya kelompok negara yang tergabung dalam BRICS seperti itu Pak, berupaya mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat dalam transaksi antar negara. Bukan hanya BRICS namun juga anggota dari negara-negara ASEAN ini baru-baru ini menyepakati untuk mengurangi transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat dengan menggunakan skema perjanjian local currency settlement atau local currency transaction, di mana pengembangan mata uang baru serta local currency ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD, terutama penggunaan mata uang tersebut dalam transaksi perdagangan yang masih didominasi oleh USD tersebut. Oleh karena itu, di episode kali ini kita akan mengangkat tema fenomena dedolarisasi, membedah perubahan lanskap mata uang global. Barangkali kita sekarang bisa mulai membahas fenomena diversifikasi itu sendiri. Nah, setelah bertahun-tahun menjadi negara yang mendominasi perekonomian global, Amerika Serikat mulai kehilangan pengaruhnya di perekonomian global. Peran USD yang dominan sudah mulai tergerus dengan mata uang lain seperti Yuan di China. Dan negara yang tadi Aiko sudah bilang, negara yang direpresentasikan oleh BRICS juga sudah berencana untuk membuat mata uang baru, dan LCS lain dari regional-regional lain. Nah, menurut Pak Ibrahim sendiri, apa sih yang menjadi urgensi dari momentum buang dolar ini? Mungkin kita jangan langsung tertuju pada satu mata uang mungkin ya. Tapi kita ngomongnya mungkin hard currencies aja ya. Hard currencies. Karena memang hard currencies itu kan ada beberapa ya. Jadi salah satunya memang yang paling dominan itu US dollar seperti itu. Dan juga tetapi ada juga mata uang yang tergolong dengan hard currencies lainnya. Misalnya seperti euros dan juga yen gitu ya. Tetapi sebetulnya karena negara-negara berkembang ini sebetulnya partner dagangnya itu tidak hanya negara-negara yang memiliki hard currencies tadi, tetapi juga negara berkembang lainnya. Muncul pertanyaan dari negara-negara berkembang tersebut bahwa kenapa sih kita harus menggunakan hard currencies? Urgensinya itu menurut saya ada di stabilitas makroekonomi dan juga stabilitas sistem keuangan dari negara-negara berkembang tersebut. Apabila mereka tergantung pada hard currencies tertentu, pada saat hard currencies itu mengalami volatilitas terhadap mata uang negara berkembang tadi, otomatis stabilitas makroekonomi dan juga stabilitas sistem keuangannya akan terganggu. Padahal mereka juga bertransaksinya mungkin sebagian besar tidak dengan negara-negara itu, tetapi antar negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, itu tetangga-tetangga kita, atau Indonesia dengan Tiongkok. Kenapa kita harus menggunakan mata uang lain selain daripada misalnya rupiah dan juga renminbi atau yuan, rupiah dan juga Thailand baht, rupiah dan juga Malaysian ringgit? Kenapa kita harus pakai dolar atau euro? Atau misalnya hard currencies lain, kenapa kita tidak menggunakan mata uang lokal kita? Padahal, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa hard currencies tadi tidak jarang mengalami volatilitas yang sangat tinggi terhadap mata uang negara berkembang. Menurut saya urgensinya di situ. Kita, partner dagang kita, bukan dengan negara-negara yang tadi memiliki hard currencies, tetapi kenapa kita mesti menggunakan dan tergantung pada mata uang negara-negara yang memiliki hard currencies tadi, seperti itu. Baik Pak, jadi kalau bisa saya simpulkan, artinya memang gejolak-gejolak yang terjadi akhir-akhir ini itu menimbulkan pertanyaan, kenapa sih kita harus bergantung pada satu mata uang? Karena bisa aja mempengaruhi mata uang kita sendiri walaupun kita tidak berdagang secara langsung kepada yang punya mata uang tersebut. Bisa aja antar regional tadi gitu Pak. Tadi Pak Ibrahim juga sempat mention mengenai stabilitas mata uang nih. Jadi kalau bisa dijelaskan secara rinci apa saja sih dampak dari dedolarisasi atau diversifikasi ini terhadap stabilitas mata uang serta sistem perbankan dan juga keuangan di Indonesia? Oke, mungkin saya masuk dulu dari yang paling gampang ya, dari ke sistem perbankan dulu. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin perbankan sampai saat ini juga memang mereka pegang hard currency tertentu, let's say US dollar. Pada saat US dollar dia mengalami volatilitas, maka aset-aset dalam dolar juga kan harus di-reprice atau harus di-mark to market. Oleh karena itu, tidak jarang juga bahwa profitabilitas dan juga kinerja sistem perbankan yang merupakan bagian utama dari sistem keuangan Indonesia itu juga mengalami yang namanya tadi volatilitas. Karena tadi pergerakan dan juga mark to market. Kalau misalnya teman-teman di sini
Ini IE ya, bukan akunting ya? Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Tetapi nanti kan bisa ini juga bisa yang namanya dia memegang aset dalam mata uang tertentu, let's say hard currencies ataupun US dollar, pada saat dia mengalami volatilitas, itu harus diukurkan juga, harus diukur nilai wajarnya. Dan itu nanti dampaknya juga berpengaruh terhadap volatilitas kinerja dia. Itu terhadap sistem keuangan. Kemudian terhadap makroekonomi. Oke, ini ya makroekonomi tadi kan udah sering disinggung ya. Misalnya trade ya, terutama ya trade. Kalau trade mungkin jalurnya nanti apabila hard currencies tersebut dia mengalami penguatan dan kita mengalami pelemahan, maka jalur yang paling gampang mungkin dari imported inflation ya. Karena dolarnya tadi dia menguat, sementara kita juga banyak impor mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya ini iPad misalnya yang diimpor dari luar negeri, itu juga mungkin juga bisa turut menyumbang terhadap inflasi, itu yang pertama. Tetapi kalau misalnya terhadap stabilitas makroekonomi tadi, ya sebetulnya jalurnya sih ada banyak. Bisa dari kinerja sistem keuangan tadi, sistem perbankan, kemudian digabung dengan tadi volatilitas di imported inflation, itu juga kan pada akhirnya juga bisa berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi secara umum ya, secara makro. Ada beberapa jalur sih seperti itu, tetapi yang mungkin yang paling cepat ya lewat tadi itu. Oke, nah kalau bisa disimpulkan mungkin kayak bakal berpengaruh besar sekali pada sistem perbankan tadi seperti market dan stabilitas makro. Nah, baik Pak. Mungkin sekarang kita sudah bisa masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu nih, yaitu tentang LCS atau Local Currency Settlement yang sedang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Di mana LCS ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD sehingga kemudian dapat melindungi komunitas bisnis lokal dari paparan risiko gejolak mata uang USD sendiri. Nah, implikasi diversifikasi melalui perjanjian LCS terhadap transaksi perdagangan internasional Indonesia itu seperti apa sih, Pak? Dan mungkin pengaruhnya terhadap kebijakan tarif atau pola pembayaran perdagangan itu apa sih? Oke. Mungkin pertama-tama mungkin saya jelasin dulu ya mekanisme dari local currency settlement ini. Ada 4 sebetulnya ya, minimal ya. Ada 4 minimal istilah yang perlu kita pahami bersama, supaya nanti saya juga ngejelasinnya bisa enak gitu ya. Yang pertama adalah SNA rupiah atau Special Purpose Non-Resident Account rupiah, yang adalah SNA negara mitra. Ya, ini negara yang merupakan partner Indonesia tadi ya dalam kerjasama LCS. Let's say nanti kita contohnya mungkin Malaysia ya. Kemudian sub SNA rupiah itu merupakan bagian ya, enggak kan sub ya. Sub SNA rupiah, dan yang terakhir adalah sub SNA negara mitra. Mekanisme LCS ini tidak serta-merta kita mengirimkan rupiah ke luar negeri untuk misalnya pembayaran dengan menggunakan rupiah, atau misalnya orang Malaysia yang membayar dengan mata uang ringgit itu mengirimkan ringgit ke Indonesia, nggak seperti itu. Sebetulnya pergerakan rupiah dan juga ringgit itu sebagai contohnya ya, salah satu. Karena saat ini kita ada 4 ya negara mitra. Ada ringgit Malaysia, ada Thailand Baht, ada Yuan, Tiongkok, Renminbi, kemudian ada Japanese Yen. Tapi supaya gampang kita mungkin ambil contohnya ringgit ya. Tidak seperti pergerakan ringgit itu atau overseas tadi, enggak juga kayak gitu. Jadi pergerakan ringgit tetap di Malaysia, pergerakan rupiah itu tetap di Indonesia. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah misalnya nih ya, kita case study eksportir Indonesia, dia berarti kan menjual barang untuk mengekspor ke Malaysia dan pembayarannya menggunakan mata uang lokal. Sebetulnya dari SI eksportir Indonesia bisa bernegosiasi untuk menerima pembayaran dalam rupiah ataupun ringgit, seperti itu. Karena trade tadi yang dilakukan oleh eksportir itu sifatnya kan negosiasi ya, jadi dia boleh memilih kuotasinya itu dalam rupiah ataupun dalam ringgit. Supaya gampang mungkin ambil contohnya eksportir minta dibayar dalam ringgit. Berarti
eksportir Indonesia harus membuka rekening sub SNA ringgit. Dan berarti nanti transfer dana yang dilakukan adalah dari rekening ringgit importir Malaysia dikirim ke rekening SNA ringgit yang dimiliki oleh bank yang ada di Indonesia, kemudian ditranslasikan ke sub SNA ringgit yang dimiliki oleh eksportir tersebut. Jadi misalnya orang Malaysia tadi ya, supaya gampang dia mentransfer misalnya 1.000 ringgit ke rekening misalnya salah satu bank yang ada di Indonesia yang dia punya rekening SNA ringgit di Malaysia. Nah, nanti kan uangnya udah masuk tuh. Nah, uang yang bertambah tadi di rekening SNA ringgitnya itu kemudian ditranslasikan, dibagi-bagi gitu ya ke rekening sub SNA yang dimiliki oleh eksportir. Nah, tadi pergerakan dana ringgitnya itu kan tetap di Malaysia. Gitu ya, jelas ya. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau rupiah, berarti dari rekening sub SNA rupiah yang dimiliki oleh importir tadi yang ada di Malaysia ditransfer ke rekening rupiahnya si eksportir di sini gitu. Jadi transfer dan pergerakan rupiah tetap di sini dan transfer dan pergerakan dana ringgitnya tetap ada di Malaysia. Kurang lebih ya. Paham ya kira-kira ya? Nah, ini perdagangan nih. Pertama, karena menggunakan mata uang lokal berarti proses settlement-nya itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena dan Malaysia di sini kan time zone-nya nggak terlalu jauh. Jadi ya misalnya partner kita negara-negara Asia, berarti time zone yang digunakan adalah Asian time zone. Lain halnya dengan kita kalau misalnya menggunakan dolar, karena kan settlement-nya tadi tetap harus di Amerika ya, di BONI kalau nggak salah tuh Bank of New York. Gitu. Itu kan ada masalah waktu lagi gitu kan, memang kita sama Amerika kan bedanya 12 jam ya kadang-kadang ya, tergantung musim sih, tetapi ya let's say 12 jam. Kalau misalnya kita tadi dengan Malaysia, settlement-nya tadi pergerakan dananya di Malaysia atau pergerakan dananya di Indonesia, jadi manfaatnya itu kan settlement-nya bisa lebih cepat ya. Gunakan time zone yang ya Asian time zone lah, seperti itu. Kemudian dari sisi kurs ya, kurs yang digunakan karena kita tidak ikut dengan volatilitas yang terjadi di hard currency misalnya tadi US dollar tadi, Malaysia dan Indonesia itu misalnya pergerakan kursnya mirip, jadi volatilitasnya tidak terlalu tinggi, itu juga bisa memberikan stabilitas juga, kestabilan bagi eksportir yang menerima pembayaran dalam mata uang lokal tadi, ataupun importir yang membayar dalam mata uang. Jadi dari sisi kurs itu efektif. Kemudian ini sedikit mau iklan. Bank Indonesia juga mendukung LCS ini dan ada beberapa special treatment, terutama dari sisi atau threshold. Kalau misalnya di Indonesia saat ini Mas Bo ataupun Mbak Aiko mau beli US dollar yang akan dipergunakan untuk apapun ya, karena di sini berbicara konteksnya itu perdagangan. Oke, misalnya Mas Bo di sini mau for iPad, misalnya berapa lusin gitu. Kalau Mas Bo itu transaksinya lewat dari 100.000 US dollar, itu mesti memberikan underlying, jadi kasih bukti gitu ke bank. Ya, itu batasnya 100.000 per pelaku per bulan. Ya, tetapi kalau misalnya menggunakan LCS, ya, untuk skema Indonesia dan Malaysia, itu kami mengenakan threshold sebesar 200.000 per transaksi, bukan per bulan. Kalau misalnya tadi Mas Bo itu kan dihitung per bulan, kumulatif di atas 100.000, Mas Bo harus memberikan underlying. Mbak Aiko juga ya, misalnya mau, karena Aiko misalnya mau ekspornya ke Jepang gitu ya, misalnya. Bercanda, Mbak. Gitu. Kalau misalnya menggunakan LCS, karena Jepang juga merupakan salah satu mitra LCS Indonesia saat ini, itu threshold-nya 500.000 per transaksi. Jadi benar, tes juga kita berikan. Kemudian yang terakhir dengan Thailand, itu juga sebesar 200.000, sama kayak Malaysia tadi. Kalau untuk Tiongkok, ini memang karena kebijakan dari PBOC, atau People's Bank of China itu, mereka mewajibkan untuk setiap transaksi dengan menggunakan renminbi itu memiliki underlying, jadi tetap aja harus menggunakan underlying. Seperti itu.
Itu manfaat-manfaatnya ya. Jadi maksudnya dari sisi fleksibilitas threshold, dari sisi time zone, kemudian kuotasi kursnya juga karena dia direct quotation itu juga lebih efektif dibandingkan kita harus USD IDR, kemudian MYR IDR gitu. Kemudian kita harus menggunakan ke dolar dulu. Itu lebih efektif lah ya kursnya itu kalau misalnya direct quotation seperti itu. Baik, Pak. Jadi emang LCS sendiri ini dinilai dapat membuat perdagangan ini kemudian lebih efisien dan juga memfasilitasi transfer yang lebih cepat seperti itu ya, Pak. Karena melalui perjanjian ini kita tidak harus melalui dolar lagi, tapi bisa seperti tadi mekanismenya itu dari ringgit ke rupiah dan sebaliknya gitu. Nah, saya ada pertanyaan tambahan nih, Pak. Jadi yang saya dengar tuh kalau misalnya kita pakai local currency seperti ini skemanya itu bisa memperkuat nilai rupiah gitu di pasar global. Apakah benar, Pak? Dengan adanya local currency ini, karena sering dipakai nih rupiahnya melalui perdagangan, nanti nilai rupiah tuh menguat gitu, seperti itu apakah benar, Pak? Ini agak berat ya pertanyaannya ya. Karena gini, yang menentukan nilai tukar itu kan faktornya banyak. Tetapi sampai saat ini dapat saya sampaikan bahwa penggunaan LCS itu masih terbatas. Mangsanya itu masih antara kan bergerak terus setiap bulannya antara 3-5%. Jadi memang belum terlalu, kalau misalnya dibilang LCS ini langsung berdampak signifikan terhadap stabilitas nilai tukar, itu mungkin belum ya, karena tadi pangsanya juga memang masih terbatas. Tetapi apabila tren penggunaan LCS ini naik dengan berbagai benefit yang udah saya sampaikan tadi, settlement lebih cepat, kursnya juga dia lebih efisien, dan juga tadi fleksibilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia terhadap pengguna LCS itu mau dimanfaatkan oleh berbagai eksportir dan juga importir, saya rasa mungkin ke depannya LCS ini dapat memberikan dampak yang positif ya terhadap stabilitas nilai tukar. Tetapi untuk sekarang saya dapat sampaikan bahwa penggunaan LCS masih sangat. Forum-forum seperti ini saya juga senang karena saya diundang ke UI gitu ya. Kampusnya bagus banget karena kebetulan saya alma mater bukan di sini, tetapi tadi Mas Rifki mungkin alma maternya di sini gitu. Saya juga bisa mempromosikan penggunaan LCS karena di FEB nanti mungkin aja ada pelaku-pelaku eksportir atau importir yang besar. Nah, saya juga di sini mau mendorong agar ayolah kita sama-sama LCS karena itu juga memberikan manfaat tidak bagi eksportir dan importir, tetapi juga bagi stabilitas perekonomian Indonesia secara makro seperti itu. Baik, Pak. Sebenarnya saya ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya nanti memang ujungnya rupiah ini bisa menguat, itu apakah seperti apa gitu, Pak, dampaknya terhadap eksportir? Karena kan sekarang untuk eksportir melakukan proses produksi itu sendiri, kadang kita masih butuh bahan baku yang kita impor gitu dari luar. Namun kalau misalnya nilai rupiah ini menguat, terus kita transaksi impor ekspornya itu masih pakai dolar juga, jadi bagaimana keuntungan yang dirasakan eksportir gitu ujung-ujungnya kalau misalnya memang rupiah ini bisa menguat seperti itu, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya Mbak Eko. Memang tidak bisa kita pungkiri memang saat ini masih banyak eksportir yang dia tetap memerlukan hard currencies, misalnya US dollar paling gampang, untuk membayar kembali barang-barang yang dia impor ya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku. Ini yang kita sebut dengan, kalau nggak salah namanya natural hedging ya, Mbak Eko ya, seperti itu. Saat ini ya, saya sampaikan bahwa Bank Indonesia terus mengembangkan kerjasama penggunaan LCS dengan negara-negara lain. Tadi misalnya saat ini misalnya kita baru ada 4 negara yang menjadi mitra LCS seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Ada Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan juga Jepang. Tetapi ke depannya Bank Indonesia itu terus melakukan negosiasi-negosiasi kerjasama ke negara-negara lainnya. Sehingga nanti harapan kami semakin banyak negara-negara yang memiliki skema kerjasama LCS dengan Indonesia di masa mendatang, semakin kecil pula kebutuhan eksportir yang tadi misalnya mengimpor bahan baku dengan negara yang
dia tidak memiliki skema LCS dengan Indonesia sehingga harus menggunakan USD, kami berharap kasus-kasus seperti ini di masa mendatang akan semakin terbatas ya, semakin berkurang. Dengan tadi perluasan-perluasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ke berbagai negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sebenarnya pas banget dengan pembahasan kita selanjutnya karena seperti yang sebelumnya Pak Ibrahim sudah sampaikan bahwa Indonesia melalui Bank Indonesia itu sedang menjalin kerjasama dengan 4 negara yang sebelumnya sudah disebutkan. Lalu juga sekarang kerjasamanya bahkan lebih canggih seperti yang saya lihat di berita, ada bisa melalui KRIS langsung seperti itu. Jadi dalam kepemimpinan ASEAN 2023 juga Pak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia itu menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk mendorong anggota lainnya untuk melakukan kerjasama ini. Lalu seperti yang sebelumnya Bapak sudah sebutkan juga, memang Bank Indonesia ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan local currency settlement ini telah mencapai 3-5% dari total transaksi perdagangan Indonesia dan terus bertumbuh gitu. Dengan targetnya tahun ini ingin mencapai 10% seperti itu, Pak. Nah, lantas tantangan yang dihadapi dalam skema LCS di Indonesia ini apa, Pak? Mungkin dari segi kesiapan infrastruktur atau regulasi keuangan atau mungkin konsistensi kebijakan gitu, seperti apa, Pak? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aiko. Jadi memang dapat saya sampaikan bahwa penggunaan atau perkembangan LCS sampai saat ini masih memiliki beberapa tantangan. Terdapat 2 tantangan utama memang yang saya lihat dari penggalakan penggunaan LCS ini. Yang pertama adalah memang seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Aiko tadi, bahwa memang eksportir itu kadang-kadang masih prefer untuk menerima dolar sebagai pembayaran ekspor dia, karena memang dia juga harus membayar bahan bakunya dalam US dollar. Itu yang kita sebut tadi namanya dengan natural hedging. Dan kemudian yang kedua, memang sampai saat ini sosialisasi atau pengetahuan masyarakat tentang LCS ini masih perlu untuk dimasifkan lagi. Makanya di momen-momen seperti ini saya senang banget bisa diundang oleh teman-teman UI. Di sini sekalian saya juga bisa sosialisasi kira-kira itu LCS seperti apa, manfaatnya seperti apa, sudah saya sampaikan tadi agar semakin banyak pengguna LCS di Indonesia. Itu. Baik, nah Bapak sudah menyinggung kan bahwa sebenarnya di perdagangan Indonesia sendiri masih US dollar tuh masih relatif dominan, yang Bapak bilang itu natural hedging, dan masalah-masalah seperti sosialisasi yang sekarang sedang digalak-galakannya. Nah, sebagai pelaku bisnis di masa depan, apa sih harapan Bapak dan Bank Indonesia terhadap skema LCS ini di jangka panjang? Dan apakah dari LCS itu peluang untuk fenomena diversifikasi ini dapat dimaksimalkan, dan sehingga menurunnya dominasi US dollar itu dapat, atau hard currencies itu dapat benar-benar terjadi? Saat ini dapat saya sampaikan bahwa Bank Indonesia terus melakukan kajian terhadap pengembangan dari skema LCS tadi. Kalau boleh saya sampaikan, mungkin saat ini kami sedang melakukan skema supaya kita bisa pertama, memperluas underlying dari transaksi LCS itu sendiri. Karena sampai saat ini, transaksi LCS itu masih terbatas untuk transaksi-transaksi current account dan direct investment, CA dan DI. Kedepannya, kami juga di sini sedang melakukan negosiasi dengan negara mitra untuk memperluas underlying tadi menjadi current account, financial account, dan juga capital account. Jadi seluruh transaksi BOP itu, balance of payment itu bisa di-cover dengan menggunakan LCS. Itu yang sedang kami kaji, dan kedepannya kami juga sudah menegosiasikan dengan negara-negara mitra terkait dengan perluasan underlying LCS tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga di sini mau mengintegrasikan LCS dengan fitur cross-border payment. Itu akan diintegrasikan oleh BI. Kalau misalnya di sini teman-teman udah pernah dengar, nanti KRIS yang teman-teman punya di HP itu bisa dipakai juga di luar negeri, dan nanti penyelesaiannya itu terkoneksi ke skema LCS. Itu dua stream utama pengembangan dari LCS di masa mendatang. Nah, diharapkan dengan perluasan-perluasan tadi, pengguna LCS itu tidak hanya eksportir dan importir besar, dan ya tadi untuk kegiatan current account dan direct investment saja, tetapi bisa meluas juga ke transaksi retail
bisa dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat yang misalnya pergi ke luar negeri, turis-turis seperti itu, dan juga sebaliknya, turis-turis luar negeri yang datang ke Indonesia itu juga langsung bisa menggunakan fitur QR payment yang ada di perangkat handphone mereka masing-masing. Seperti itu. Baik, Pak. Tidak terasa kita sebenarnya sudah sampai di penghujung episode ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan berdasarkan diskusi kita tadi, bahwa memang fenomena diversifikasi ini itu dipicu oleh kesadaran dari pemerintah sendiri itu bahwa memang kita itu tidak bisa bergantung pada satu atau dua mata uang saja gitu, karena ada volatilitas dan juga guncangan-guncangan secara global. Lalu juga melalui hal tersebut, berangkat dari hal tersebut, pemerintah melalui Bank Indonesia itu menggalangkan program local currency settlement yang sebenarnya dari sebelumnya mekanismenya sudah Bapak jelaskan itu menarik sekali, dan juga nanti local currency settlement ini bisa kemudian menstabilkan nilai rupiah dan juga menguatkan posisi rupiah di pasar global. Dan yang paling menarik itu tadi diskusi kita terakhir mengenai masa depan dari local currency itu sendiri, di mana bahwa nanti kemudian diusahakan underlying dari local currency settlement ini itu kemudian bisa meluas seperti itu, Pak. Dan juga tidak hanya digunakan dalam besar gitu, skala yang besar seperti eksportir dan importir, tapi juga transaksi retail gitu. Jadi turis-turis yang berwisata ke Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang berwisata ke luar negeri itu bisa menggunakan kris gitu untuk bertransaksi dengan mudah seperti itu, Pak. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Ibrahim punya pesan-pesan terakhir untuk para pendengar kami. Kami di LCS ini punya jargon yang disebut dengan LCS cuan. Ya, LCS cuan adalah LCS itu cepat, untung, dan aman. Ayo kita sama-sama menggunakan LCS untuk manfaat yang diperoleh oleh kita sendiri dan juga pada akhirnya bisa membantu stabilitas perekonomian Indonesia secara makro. Seperti itu. Terima kasih. Wah, kita sudah sampai akhir episode nih. Tentunya diskusi kali ini sangat menarik dan seru sekali ya, Pak. Pak Ibrahim, mewakili segenap Kanopi FEBUI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk datang pada hari ini sebagai narasumber di Speakonomics episode ke-7 ini. Semoga Bapak Ibrahim sukses terus berkarya dan mengabdi sebagai pengelola keuangan Indonesia. Terima kasih. Baik, Economic Enthusiast, Speakonomics episode 7 sudah berakhir. Namun, tidak perlu bersedih, karena Speakonomics Kanopi FEBUI akan kembali lagi dengan berbagai isu hangat lainnya, ditemani para pembicara mumpuni pada episode-episode selanjutnya. Untuk mendengarkan ulasan mengenai isu-isu ekonomi lainnya dalam episode-episode Speakonomics sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe ke podcast Kanopi On Air di YouTube dan juga Spotify. Bagi teman-teman pendengar setia, kalian juga dapat memberikan harapan, masukan, dan juga kritik saran untuk Speakonomics episode selanjutnya melalui email kajian.kanopi@gmail.com. Untuk menutup Speakonomics pertama pada series 2023, saya mewakili seluruh tim Kanopi FEBUI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Economic Enthusiast yang sudah mendengarkan pada hari ini. Semoga apa yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi semuanya, dan nantikan Speakonomics selanjutnya. Sekian, saya Imam Prabowo. Dan saya Aiko Putri. Kami pamit undur diri. See you Economic Enthusiast.